Coba deh, pernah kepikiran nggak kalau semua perang dan krisis global yang kita lihat ini jangan-jangan bukan kebetulan? Hari ini kita akan mengupas sebuah teori yang cukup radikal yang menghubungkan semua itu dengan ramalan kuno. Oke, mari kita mulai dari sini. Menurut Sheikh Imran Hussein, semua peristiwa besar yang terjadi akhir-akhir ini tuh bukanlah kejadian acak. Baginya, semua ini tuh kayak kepingan puzzle yang tadinya berserakan, tapi sekarang mulai kelihatan gambarnya. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan coba bedah sudut pandang beliau ya, tapi secara netral. Kita cuma mau ngikutin alur logikanya aja, gimana sih cara beliau menyambungkan semua titik ini jadi satu gambaran besar. Oke, jadi kita akan bedah pandangan ini dalam 5 bagian. Kita bakal mulai dari geopolitik global yang lagi panas-panasnya sekarang, terus kita tarik mundur, jauh ke belakang, sampai ke ramalan kuno yang katanya jadi dalang di balik semua ini. Jadi, poin pertamanya tuh ini. Ada sebuah agenda besar, agenda tersembunyi yang jadi benang merah dari semua kejadian besar di seluruh dunia. Kelihatannya beda-beda, tapi katanya sih nyambung semua. Nah, menurut sumber ini, kejadian-kejadian kayak 9/11 atau serangan 7 Oktober itu bukan sekedar peristiwa biasa. Itu dianggap semacam, tipu muslihat yang sengaja dibuat untuk mendorong agenda militer dan politik tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan pertama dari teori ini. Katanya, ada sebuah strategi besar yang tujuannya cuma satu, menjadikan Israel sebagai penguasa tunggal di kawasan Timur Tengah. Nah, sumber ini berpendapat kalau ada sebuah rencana yang udah dijalankan secara sistematis. Tujuannya untuk melenyapkan satu persatu semua kekuatan di kawasan itu yang berani melawan Israel. Nah, ini dia nih inti dari argumen geopolitiknya. Jadi tujuannya itu ya untuk bikin seluruh dunia Arab lumpuh total, dibuat dalam kondisi di mana mereka cuma bisa tunduk. Oke, dari situ teorinya jadi makin luas. Ternyata rencana di Timur Tengah tadi itu cuma sebagian kecil dari sebuah sistem kontrol global yang jauh lebih besar lagi. Jadi dia mengidentifikasi peradaban Barat modern sebagai sistem yang diem-diem mengendalikan dunia. Anehnya, menurut dia, peradaban ini tuh kayak tiba-tiba aja muncul, entah dari mana, terus secara misterius bisa menaklukkan semua peradaban lain. Nah, ini dia nih cara-cara kontrolnya. Menurut beliau, inilah belenggu yang bikin banyak negara, khususnya di dunia Islam, jadi kayak terjebak dalam perbudakan modern. Mereka nggak punya kebebasan buat bertindak sendiri. Nah, di bagian ini penjelasannya mulai geser nih. Dari yang tadinya soal politik, sekarang kita masuk ke dunia ramalan. Kita bakal coba lihat kekuatan spiritual apa sih yang katanya ada di balik peradaban Barat modern ini. Dan kekuatan itu diidentifikasi sebagai Gog dan Magog. Dalam interpretasi sumber ini, mereka adalah kekuatan yang ada di jantung peradaban Barat modern. Jadi, menurut beliau, Nabi Muhammad pernah mendapat penglihatan kalau penghalang yang mengurung mereka itu udah berlubang. Dan momen jebolnya penghalang itulah yang dianggap sebagai awal dari sejarah modern. Momen di mana mereka mulai menyebar dan akhirnya menguasai dunia. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling akhir. Jadi gimana dong ujung dari semua ini menurut ramalan tersebut? Yuk kita lihat babak finalnya. Jadi, sumber ini memaparkan urutan kejadian di masa depan. Serangkaian peristiwa yang dia yakini bakal jadi puncak dari semuanya dan melahirkan sebuah tatanan dunia yang benar-benar baru. Yang menarik, beliau mengklaim akan ada 3 kota yang jadi pusat perhatian di akhir sejarah. Yerusalem, Konstantinopel, dan Moskow. Ini menunjukkan kalau skala peristiwanya itu global banget, di mana Rusia bahkan disebut punya peran strategis yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi, ini ramalan yang rumit atau sekedar teori geopolitik? Nah, sumber ini menyajikan sebuah pandangan di mana sejarah, politik, dan kitab suci itu ternyata saling terkait erat. Sebuah perpaduan unik yang, ya mau nggak mau, bikin kita bertanya-tanya dan merenungkan lagi apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di dunia kita ini.